Dan semuanya kan jalannya kan arahnya ke satu titik. Tuhan lah. Ya. Mungkin caranya mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Nah, tapi tiba-tiba Tante Ermi itu dapat insight, aku mau mempelajari Islam. Kebetulan waktu itu sambil jadi Muslim belajar sendiri aja gitu, tidak terlalu yang kayak NG, udah orang-orang yang Muslim udah lama aja bilang malu deh sama NG, udah NG yang soalnya di penjara Tante Er. Ya. Jadi waktu pertama itu telepon ke kakak sama saudara, saya udah nikah dan udah masuk Islam. Oh, nggak kasih tinggal Yesus. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang tinggalin Yesus? Justru karena ada di Al-Quran Nabi Isa itu yang nanti yang akan datang ya. Itu jadi terus apa yang ditinggalkan? Gak ada yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini aku ingin sharing dengan sahabatku, tapi sebenarnya sih bukan sahabat sepanteran karena sosok yang satu ini tuh sebenarnya jauh lebih tua dari aku, walaupun kelihatannya masih muda, apalagi kalau lagi nyanyi, ya kan? Tante Ermi Kulit. Hai, assalamualaikum. Nah, Tante Ermi Kulit ini baru pulang umroh loh. Ternyata tuh rezekinya tuh malah rezeki umrohnya tuh lebih duluan Tante Ermi daripada aku nih. Tapi sesungguhnya aku pengen dengar ceritanya mengenai kalau pemirsa ataupun kalau sahabat Kema tuh mau tahu 23 tahun yang lalu Tante Ermi ini juga sama seperti aku adalah seorang mualaf. Nah, 23 ya? Atau 20? Ya 20-an lah. 20-an lah ya. Dan yang hebatnya hari ini pertama sekali Tante Ermi wawancara tentang hal ini. Dan ini yang pertama kali. Alhamdulillah loh. Ya Allah, makasih loh. Semoga Allah tuh memberikan selalu rezeki yang banyak buat Tante Ermi. Amin. Gitu kan, kesehatan. Amin. Gitu loh. Amin. Dan sebenarnya kenapa aku mau bahas ini karena Tante Ermi tuh pada waktu itu aku terima WA, bunyinya tuh cuma gini. Ji, aku mau umroh. Ya Allah. Aku tuh kan langsung lemes ya, karena kan itu sebenarnya adalah mimpiku. Aku tuh pengen banget umroh gitu kan. Tiba-tiba tuh Tante Ermi bilang, Ji aku mau umroh 3 hari lagi apa 2 hari lagi gitu kan. Iya, udah mau berangkat. Udah mau berangkat kan. Alhamdulillah, ini rezeki aku gratis loh berangkatnya. Ya kan gitu ya. Ini kan Masya Allah. Ada yang gitu. sayang jadi diajak gitu. Rombongan sih. Rombongan dan alhamdulillah pulangnya juga Tante Ermi cerita. Oh bagus, benar-benar luar biasa pengalaman di sana. Iya loh. Nah sebelum kita ngomongin pengalaman umroh Tante Ermi, aku tuh pengen tanya 23 tahun yang lalu tuh kan pasti berat ya. Karena kita kan sama-sama orang Manado ya. Banyak banyak cerita. Tapi ibaratnya gini, kalaupun saya punya prinsip dulu. Kok banyak orang kok begini si Ermi, kok gini, kok ngana begini. Ibaratnya gini, kalaupun saya salah umpamanya, tuh yang nanggung kan kita sendiri, nggak ada yang ikut nanggung kan, jadi nggak inilah. Makanya nggak usah urus kok Iya, orang urusan, iya. tuh urus juga di urusan sendiri. Begitu kalau Mas Nado bilang sebenarnya. Dan semuanya kan jalannya kan arahnya ke satu titik. Tuhan lah. Ya. Mungkin caranya mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Nah, tapi tiba-tiba Tante Ermi itu dapat insight, aku mau mempelajari Islam. Kebetulan waktu itu mau nikah sama seorang Muslim gitu ya. Jadi terus kalau panggil kita ada ustadz yang terkenal waktu itu, udah nggak ada sekarang. Terus panggilnya abang kalau ingin nanya-nanya soal Islam, gimana. Dia cuma jawabnya begini. Kenapa kamu bingung nanya soal Islam? Saya ini Islam. Tapi kalau kehidupan saya tidak mencerminkan Islam, saya bukan Islam. Kamu sekarang ini bukan Islam. Tapi kalau kehidupan kamu tidak mencerminkan agama kamu bukan seperti agama kamu. Gitu. Jadi dia bilang,
nggak usah bingung. Yang penting istilahnya kita harus benar-benar yakin dan semuanya kan berpusat ke satu. Betul, dan berarti itu penekanannya adalah the way of life. Iya. Ini makanya kan Islam itu juga sebenarnya bukan seperti yang ya Islam adalah ini, enggak. Islam itu adalah cara hidup gitu. Bagaimana kita menjalani hidup kita gitu kan. Makanya benar kata Ustadz tadi, kalaupun kita ngaku beragama tapi tindakan mulut kita itu tidak mencerminkan apa yang diajarkan agama, udah deh. Bukan kita nggak beragama. Nah, walaupun kita tuh semua selalu tuh maunya nggak mau nggak mau mendikotomi antara agama A dan agama B, enggak gitu kan. Nah, dan Tante Ermi berarti ketika itu belajar dong ya? Belajar sih istilahnya sambil jadi muslim belajar sendiri aja gitu, tidak terlalu yang kayak Enji, udah orang-orang yang muslim udah lama aja bilang malu deh sama Enji, udah Enji soalnya di penjara ya. Jadi memang waktunya lebih banyak ya. Semuanya kita juga kesempatan banyak, cuma yang penting saya udah itu di muslim. Dan waktu itu ada ini kecil, ada yang kirim buku, ada yang kirim buku waktu itu yang lagi heboh-heboh kerusuhan di Ambon. Oh iya. Jadi ada yang kirim buku agama Islam gitu. Tapi kok ada ayat-ayat yang ada Nabi Isa, Maryam, pokoknya ada ayat-ayat. Terus saya bilang ini kan nggak ngerti. Kok bisa ada bisa ada ayat-ayat seperti ini gitu. Jadi belilah Al-Qur'an. Itu bukunya dari agama Kristen, tapi ada ada beberapa tulisan yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Ada Nabi Isa segala macam. Ini mungkin untuk membuktikan beli Al-Qur'an, kan banyak dulu tinggal di Mampang ada lewat jual-jual buku Al-Qur'an yang terjemahan. Pasti dilihat, benar ada Nabi Isa, ada Maryam. Terus apa bedanya? Semuanya sama, malah terkemuka di dunia dan akhirat, terus semuanya segala macam. Ada yang nggak ada di kitab suci yang lain tuh, ada Nabi Isa dari bayi sudah ngomong, bikin burung, ini jadi burung. Jadi banyak hal. Terus apa bedanya? Karena saya mau kawin sama lelaki muslim, maunya jadi satu. Dia nggak maksa. Ermi kamu harus ikut saya pingin jadi ada imam gitu. Jadi, karena kita terus orang bilang ini, waktu pertama itu telepon ke kakak sama saudara, saya udah nikah dan udah masuk Islam. Nggak nesuk, kasih tinggal Yesus. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang tinggalin Yesus? Justru karena ada di Al-Quran Nabi Isa itu yang nanti yang akan datang itu. Jadi terus apa yang ditinggalkan? Nggak ada yang ditinggalkan. Dan sekarang itu ya udah tetap aman-aman. Orang mau bilang apa-apa. Tapi ini jawaban yang luar biasa loh. Saya nggak meninggalkan Yesus karena apa? Di Islam itu mengakui Nabi Isa. Mengakui Nabi Isa gitu. Jadi malah tulisan tentang khusus Maryam ada suratnya sendiri. Iya, karena di Al-Quran kan ada surat Maryam. Dan yang akan datang nanti terakhir adalah Nabi Isa. Jadi terus apa yang kita tinggalkan? Enggak. Tuh. Jadi memang sebenarnya proses itu adalah kalau kita benar-benar ingin mencerna, adalah waktu dan ada kesempatan. Tante Ermi kan termasuk salah satu yang mempelajari itu. Harus tahu. Jadi harus lebih tahu. Jadi kita nggak merasa salah kok gitu. Nggak ada yang ditinggalkan. Dan kayak itu orang-orang teman, mohon maaf ya, kata berdua sama Enji ini jadi berdua nih dua wanita yang tua dan muda yang menjadi buah bibir saudara-saudara kita di negara. Dapat dorong dua sebab ku dapat. Dapat dorong dua so jadi satu dorong dua. Kalau ada komen-komen jelek kita nggak apa-apa, kita tetap sayang semuanya dan tetap Allah satu. Iya, jadi kita sembah cuma satu, Allah. Satu. Malah saudara-saudara kita masih banyak yang Nasrani juga gitu kan, dan hubungan baik justru kalau dalam lingkungan terkecil malah pada welcome juga ya. Gitu. Nah, Tante Ermi tuh
artinya kan 20-an tahun lah. Ya. Dan tetap konsisten. Sampai akhirnya ada Sampai pisah sama suami. Pisah sama suami Banyak loh. orang bilang gini. Balik Hermi, dia, gana semua balik. Ih mau balik kemana? Mau balik kemana le iyo? Mau balik kemana? Nah, dan akhirnya alhamdulillah malah aku tuh yang belum pernah aku dapatkan adalah pengalaman umroh itu Tante Ermi dapatkan dan aduh Tiba-tiba itu bisa umroh. itu gimana ceritanya? Dan luar biasa. Jadi memang udah jalan-jalan Tuhan. Terus ke sana itu persiapannya kan satu bulan gitu. Sana kita bukan yang di bintang 5, pokoknya yang di bintang 3, tapi lain tuh rombongan naik bus terus kita kemana-mana pun itu luar biasa. Dan banyak yang cerita di sana suka terjadi hal-hal yang kurang bagus gitu, tergantung bagaimananya ya. Tergantung amal Terus ibadahnya gimana, ya. Gimana? Yang gue lihat saat itu dari Madinah, ya Allah cakep-cakep dan cantik-cantik semua. Di depan, kiri, kanan, muka belakang Turki, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Kok indah-indah semua, kita yang dari Indonesia kecil-kecil. Ya indah-indah semuanya. Terus dan hebatnya di sana yang pertama sekali tuh di Madinah tuh. Dia di luar kan kita nggak dapat, di dalam, di luar udah ribuan orang dari segala macam, dari segala penjuru dunia tuh datang ke sana, ke Madinah dulu. Giliran azan semua jadi satu. Mau dia dari mana? Ruku, sujud. Semua sama, seragam semua. Jadi gila benar-benar. Cuma Islam yang bisa. Seluruh dunia sama gayanya berdoa. Jadi dari mana, dari Manado, mau dari Turki, dari mana, dari Hong Kong, dari mana. Giliran azan sama semua. Lagi gini semua langsung gitu. Itu kan gimana, merinding sih gitu. Iya ya, tapi luar biasa itu ya, pemandangan itu tuh luar biasa berarti ya. Terus kita dibilang banyak Erni berdoa di makam Nabi, terus di Ka'bah gitu. Pokoknya mesti berdoa. Ya, semua mudah-mudahan insya Allah dikabulkan gitu. Jadi banyak doa gitu. Terus Allah ada di mana-mana kan. Kita mau berdoa di rumah, di kamar, di Ciputat, di mana. Tapi pengalaman saya berdoa di sana, pas pulang yang didoakan bisa terkabul. Masya Allah, aku pengen banget pergi. Salah satu dan banyak yang nitip doa. Ini nitip doa ya, begini nanti di depan makam Nabi titip doa ya. Ini ada yang nanti biar utang cepat lunas, biar dapat jodoh dan segala macam. Dan saya salah satu permohonan itu adalah mudah-mudahan konser saya bisa terlaksana. Oh, Masya Allah. Pulang nggak sampai seminggu ada yang telepon. Bicarakan soal konser dan sampai hari ini bisa jadi. Dibayar tunai berarti ya, maksudnya doanya mustajab lah memang. Ya, jadi di mana-mana minta sama Allah pasti dikabulkan insya Allah ya, menurut kehendak beliau, menurut kehendak Allah. Tapi yang namanya pengalaman saya pribadi, doa di sana pulang langsung nggak pakai nunggu-nunggu. Masya Allah. Jadi Tante Ermi pas pulang dari sana tuh langsung teleponan, jadi itu ulang tahun plus konser. Dan itu kan nggak banyak malaikat-malaikat yang berwujud manusia ya dikirim sama Allah. Ya Allah. Nah selain doa yang dijabah gitu Tante Er, ada nggak maksudnya kayak aku tuh ngerasa nih dengan aku menjalankan Islam, aku tuh ya nggak neko-neko lah hidupnya. Ya, harus gitu. Jadi udah kesana udah ibaratnya kita udah haji kecil. Oh, Masya Allah. Jadi kita harus tahu kadang-kadang tapi belakangan suka kayak kebangun, mau subuh bisa kebangun. Entah pingin ke toilet tapi pokoknya kebangun, oh iya subuh gitu. Dan kalau zaman dulu ya pokoknya nggak 5 waktu. Belakangan malu gitu kan. Oh iya. Harus lebih inilah. Harus lebih kusuk juga, terus lebih disiplin sama diri sendiri. Dan harus jadi mencerminkan, kalau enggak malu sama diri sendiri, ngapain lu kesana terus apa gitu. Cuma jalan-jalan gitu kan. Ada perubahan, kita harus tetap berobat terus ke yang lebih baik. Gitu.
Nah, ya kan. Dan Ji, sampai sekarang tuh kok basis bagian dari diri tuh ada di sana gitu, pingin balik lagi, pingin balik. Kayak temanku Iga Mawarni juga kan gitu, ya, mualaf juga dari dulu. Oh, Iga juga? Dari dulu dia udah. Dan bukan karena mau nikah, dia dari sebelumnya dia udah 4 kali gitu, dan pingin balik lagi, memang begitu, pingin kayaknya gimana gitu. Jadi memang intinya kan manusia tuh perlu ketenangan batin. Iya. Nah, dan mungkin di sana juga ngerasa bahwa lain gitu, seluruh dunia bisa ketemu di satu titik tempat, lah di titik katanya. di Ka'bah, bisa muter gitu. Saya udah mau pulang bisa pegang Ka'bah. Ada yang ini kayak ada ibu-ibu rumah kita yang nggak terlalu dekat, tiba-tiba sini pingin duit seret bisa sampai ke situ. Terus muter lagi bisa pegang pokoknya dimudahkan semua gitu. Cuma waktu jalan habis dari Ka'bah kan mesti jalan lagi yang di dalam itu pakai ini dibayar kursi roda gitu. Didorong bayar 100. Oh, oke. Ada kalau nggak ini udah mesti berapa kali gitu, aduh udah pegel bener, jadi pakai itu boleh gitu. Nah, jadi kan memang susah diukur oleh manusia, soalnya kalau yang namanya rasa gitu kan. Tante Erin kesana kan pulangnya udah sampai speechless gitu loh. Aduh Ci, kita mau minta bilang apa tapi kan mesti pergi. Iya. Nah, Tante Erin tuh bilang begitu, kan mesti pergi. Kita bilang, "Ih, Tante Erin apa kok omak kesian kok susah mau tinggal toh." Iya toh. Nah, Tante Ermi berdoakan juga siang. Yo toh mudah-mudahan ya supaya Angelina, Patricia, Pinkan, Sondak, Binti, Lefran, Vincent, Sondak mudah-mudahan bisa umroh gitu kan. Bersama-sama dengan Ermi Mariam Nurjana Kulit. Wah. Sekarang di mudah-mudahan kalau kita kan ada agak nama jauh. Islamnya loh. Ada. Tuh, KTP berarti. saya udah ganti semua. ATM juga udah ganti. Jadi kalau yang mau transfer juga tolong ya. Orang-orang bilang gini, ini nama apa? Ini namanya? Ya nama gua. Dulu kan Maria, jadi ganti Mariam sama gitu. Oh, Tante Er dulu nama Maria dah. Ermi Maria Magdalena. Lah aku ganti Ermi Mariam Nurjana. Wah, luar Tapi biasa. Mariamnya ada, Mariam kalau ada. aku ada nggak yang mau kasih nama Islam? Ganti loh, KTP ganti, aku ganti. Dan anaknya namanya Nurul. Nur Aini. Nur Aini. Jadi bener-bener tuh yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa sesungguhnya kan emang kalau misalkan kita serius kan Tante Erto, apapun dan ketua, ya pasti tuh orang dua ini aduh. Kalau di Manado, yo tuh Maria. Orang Manado, orang bilang gini, semua mungkin mereka ada yang berani ngomong di depan, ada yang enggak, pokoknya pengkhianat. Tapi kadang-kadang berasa kok jobnya kok berkurang ke Manado ya. Nah. Atau kok ada acara apa-apa kok berkurang nggak? Ada orang Semarang atau apa kita? Aduh, nah tapi itu realistis juga sih ya. Maksudnya gini, kalau misalkan kayak aku tuh ya Tante Ermi, maksudnya kalau di dalam tuh Tante Ermi loh yang jenguk loh. Dan ya kita sih berharapnya maksudnya kalau namanya bersaudara ya tuh biar dia mau agama apapun kok tetap bersaudara kok orang. Itu di mana tuh udah ada bikin 3 agama ya. Yang kemarin The Paus jadi satu area aku baca ke terakhir tuh. Satu area itu ada gereja Katolik, ada gereja Yahudi, ada masjid di salah satu. Nah, itu dia. Terus emang yang alhamdulillahnya tuh habis umroh Tante Ermi tuh bilang kan di WA, "Aduh Ci, kita kemang banyak sekali job ini ya." Maksudnya alhamdulillah dan katuno. Ada acara ini pun udah alhamdulillah banget. Ini konser dengan ulang tahun, merayakan ulang tahun tanpa bayar sendiri kan itu alhamdulillah banget. Malah sampai kemarin itu kan waktu acara itu kan semuanya sold out. Udah gitu kalau nanti sahabat Kemal lihat tuh yang tayangan sebelumnya yang di konser Tante Ermi itu kan luar biasa, yang hadir tuh VVIP. Ya kan luar biasa. Dan teman-teman penyanyi-penyanyi itu banyak yang support teman Tante Ermi. Nah, tapi kalau Tante Ermi itu bisa kasih pesan nih secara untuk menyemangati aku juga sama teman-teman yang mualaf tuh, tantangan terbesar itu apa sih? Pasti dari muka pasti lihat ke kita pasti berubah mereka gitu. Cuma satu aja, kita cuma ini yang takut sama Allah aja. Takut sama Allah, ngapain mesti bingung sama yang lain-lain. Kita jalan yang kita sudah pilih, memuja satu, sama dengan yang lain juga memuja satu gitu. Caranya yang berbeda.
Kita semua tetap satu. Nah terus kalau bagi orang-orang yang kadang-kadang kan gini kan, ada tuh yang misalkan karena mungkin dia tidak mempelajari Islam dengan benar, akhirnya kayak jalan tol buka tutup tuh hijab le, habis itu masuk Islam balik ulang, masuk Islam balik ulang, bola balik iya toh. Karena itu karena banyak yang nggak tahu. Karena itu kalau kita juga di Muslim harus tahu terjemahannya. Nah. Jadi kita tahu apa sih ini gitu kita tahu. Dan kalau orang-orang tertentu selalu dia membaca buku-buku yang lain. Dan di Islam kan kita percaya buku-buku yang sebelumnya. Iya. Islam yang terakhir. Juga. Kita percaya. Jadi kalau kita baca, kita tahu. Kadang-kadang mereka nggak tahu dari pihak lain nggak tahu apa isi buku kita, seolah-olah kita nggak benar, mereka yang benar. Jadi begitupun sebaliknya gitu. Baca buku semua, jadi bisa tahu bahwa semua itu adalah benar. Betul. Jadi tuh kayak kita nggak tahu ya kita nggak tahu mau berdebat bagaimana, mau argumentasi gimana dia nggak tahu. Iya. Kita mau capek kasih tahu dia nggak baca dulu baru. Nah, dan kalau misalkan kayak kita kan di agama Islam itu kan karena kita juga mengakui kitab-kitab sebelumnya, Taurat gitu kan. Nah, kita mempelajari salah satu syarat menjadi Islam. Karena pas ketika jadi mualaf kita itu kan ya kayak ada lah, bukan kita membandingkan enggak, tapi kita mengetahui oh ini ternyata di sini loh. Makanya tadi Mbak Ermi itu atau Tante Er itu akhirnya berkesimpulan lah, aku nggak pernah ninggalin Tuhan Yesus kan. Di Islam itu diakui Nabi Isa. Gitu. Tapi memang orang itu sudah usah berdebat masalah mana itu paling betul, mana itu paling benar, karena orang ini sama belum pernah mati. Yo tuh belum pernah ada yang di sorga pun dia hidup ulang kok jadi datang bilang di sana ini paling betul. Di sana yang di sana di sorga cuma orang Islam aja, atau di sana cuma orang Muslim. Yang di sana kan semua orang-orang yang benar. Nah iya kok yang betul Tante Ermi bilang, Tante Ermi Ustadz bilang itu toh artinya gini, nanti dikasih terjemahannya di bawahnya kan bahasa Manado, tapi memang lebih enak bahasa Manado. Nah jadi begini, dan bilang toh artinya kan ini kan bukan masalah ngana ini mau agama apa, tapi ngana perbuatan, ngana sikap, tutur kata, toh. Lu bingung nanya-nanya soal Islam gini. Gue Islam nih, gue Ustadz. Tapi kalau kelakuan saya tidak mencerminkan Islam, ya saya bukan Islam. Iya, makanya gue heran kemarin Tante Er ya kan. Padahal tuh di kalau nggak salah nih 1 Petrus berapa gitu kan dikatakan bahwa hai saudara-saudaraku, engkau wajib mengunjungi saudaramu yang sedang dalam penjara. Aku 10 tahun dalam penjara mana ya? Ya Allah, ya kan. Gue tunggu-tunggu ya datang Tante Ermi lagi ya kan. Ya tapi yang paling setia tuh Oma Opan lah, itu is the best gitu. Dan satu lagi, bukan berarti kita sudah masuk Islam tuh semuanya mudah. Enggak, kita kan bukan cari kemudahan karena masuk Islam supaya semuanya mudah. Malah banyak tantangan. Nyungsep gitu. Jadi bukan kalau dari yang teman-teman yang nggak suka, tobat pas udah dipindah sekarang dia susah. Nah, itu terus dengar berkali-kali. Tobat sampai begitu dia susah. Enggak, justru bukan karena setelah jadi Islam terus semua dipermudah, enggak gitu. Kita malah alamin, Angie juga alamin macam-macam gitu. Tapi dibikin supaya kita jadi lebih matang, naik kelas. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau di Islam itu kita melihat ujian itu sebagai suatu pintu untuk mendapatkan keberkahan. Tinggal tergantung kita menyikapinya bagaimana. Kalau kita menyikapi ujian ini dengan ngegerutu, nyalahin keadaan, nyalahin pindah agama, nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita menyikapi ujian dan kita yakin bahwa wala haula wala quwata illa billah, hanya kepada Allah yang bisa memberikan pertolongan, ditambah lagi dengan surat Al-Fat ya kan, bahwa sesungguhnya pertolonganku sungguh dekat dan aku akan memberikan nikmat kepadamu. Nah, kita tuh yakin udah plongces ya toh. Semua kan ke satu. Nah, Tuhan yang Maha Esa gitu. Terus kalau di dalam Islam itu kan hanya Allah yang adalah hakim adil. Jadi manusia sudah juga menghakimi. Jadi bagaimana? Baku-baku sayang. Apalagi kita umurnya, kita nggak tahu. Yang tua yang muda kita nggak tahu kapan ajal itu datang, kita nggak tahu. Yang penting kita baik-baik aja, nggak usah terlalu bingung sama yang indah-indah aja. Gitu. Nah, Tante Ermi tuh mengalami keterpurukan. Alhamdulillah gitu loh. Dari sekian banyak artis senior yang sampai 50 tahun berkiprah itu kan jarang loh, kayaknya bisa dihitung dengan jari dan masih
sehat lahir batin insya Allah ya. Sehat harus lahir batin. Banyak kan yang lahirnya bagus tapi sakit. Gitu. Nah jadi satu hal yang kita belajar di sini, makasih loh Tante R, bahwasannya kalau Mbak Samnado bilang kok sudah juga nggak mau dengar orang lain baca cerita. Yoto tetap kan bayar listrik, kita mesti bayar sendiri. Betul. Yoto tapi rumah mati lampunya bayar listrik, mau di rumah tetap menyala. Ya itu Yoto, kecuali mau dibayar akang nggak mau dipikir 2 kali itu Yoto bakal tapi anak penduduk sekolah yang belum bayar lagi mau cuma mau urus-urus lebih baca cerita le. Terus setengah mati lu kemana kehidupan Yoto. Sudah yang penting kita sebagai umat saya mantan TRMI kan kebetulan sekarang jadi muslimah, kita hanya bisa ya Allah yang punya kehidupan. Ya. Allah pula yang akan menentukan nasib daripada setiap manusia. Orang lain boleh bicara, hati kita yang kontrol. Bahwasannya wala haula wala quwata illa billah. Karena kalau manusia dia mau ngomong apapun juga belum tentu bisa nolong juga. Ya kan? Dia omongin, nolongnya enggak. Kalau sama Allah enggak pernah ngomong loh, tapi konser jadi, hadiah ulang tahun jadi. Alhamdulillah kan, Masya Allah. Nanti terima kasih nih. Sama-sama. Mudah-mudahan kita doakan nanti Ermi juga mesti tetap sehat, makin cantik. Amin. Gila, makin cantik banget, makin lama makin cantik masih aduh. Amin ya Allah, itu juga semua rezeki ya kan. Dan Tante Ermi ini adalah rezekiku karena akhirnya aku bisa punya rezeki teman yang setia ya. Tante Ermi kita doakan mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Amin. Ya kan. Amin. Makin banyak rezekinya yang halal berkah banyak. Amin. Terus yang penting umur panjang. Amin. Dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan dimudahkan sakratul mautnya. Amin. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Thank you Tante R. Sama-sama.